Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Halim Mufida, mahasiswa magang dari YIN Jember. Selamat pagi adik-adik SMK Kartini Jember. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pembelajaran pada video ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran pada pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, pada pertemuan hari ini, pada video ini, Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang sebelumnya kita bertemu dengan transformasi geometri translasi, maka pada video ini Ibu akan menjelaskan transformasi geometri yang refleksi. Itu. Namun jangan lupa sebelum pembelajaran kita mulai, sebelum kita masuk pada materi, siapkan alat tulisnya. Dan seperti biasa, catat poin-poin penting materi dari awal hingga akhir. Kemudian untuk absensi, adik-adik dianggap hadir jika telah mengumpulkan hasil rangkumannya dan mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Tetap semangat untuk pembelajaran matematikanya. Baik, langsung sebelum masuk materi, kita mengingat-ingat kembali pembagian dari transformasi geometri. Apa saja? Nah, yang pertama ada translasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada refleksi, yaitu pencerminan yang kita pelajari pada pertemuan ini. Yang ketiga yaitu rotasi, perputaran. Yang keempat dilatasi, yaitu perkalian. Nah, pada transformasi geometri ini mencakup transformasi titik, transformasi garis, dan transformasi kurva. Baik, akan lebih mudahnya perhatikan baik-baik apa sih refleksi itu. Nah, definisinya yaitu refleksi merupakan transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Nah, pada pertemuan sebelumnya bidang geometri mengalami translasi, yaitu pergeseran. Jadi pergeseran pada jarak arahnya dan jaraknya sama. Nah, kalau refleksi ini juga mengalami pergeseran, namun jaraknya sama dengan 2 kali jarak dari titik cermin. Ya, seperti itu. Kemudian ada 2 sifat penting dalam refleksi. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Bisa dibayangkan? Jarak titik, misalkan kita bercermin. Nah, maka jarak titik kita pada cermin yaitu sama dengan jarak bayangannya dengan cermin. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sifat refleksi yang kedua, geometri yang direfleksikan berhadapan dengan petanya. Seperti itu. Contoh, nah seperti itu, ada sebuah bidang A yang kemudian mengalami pergeseran atau pencerminan. Nah, di situ kita misalkan pada garis tengah itu cermin. Nah, maka hasil bayangannya ada di hadapannya. Kalau translasi kemarin mengalami pergeseran, nah maka hasilnya tetap, bentuknya juga tetap. Kalau pencerminan ini, hasil bayangannya itu berhadapan dengan bidangnya itu sendiri, gitu ya. Baik, nah bentuk refleksi terhadap berbagai garis sebagai berikut. Nah, perhatikan, pada titik ada titik awal, ada titik bayangannya, kemudian ada garis atau kurva awal, kemudian ada garis kurva bayangannya, dan ada gambar refleksinya. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, pada titik awalnya AX, Y, maka pada titik bayangannya ada A aksen negatif X, Y. Kemudian kalau garis atau kurva, kalau titik garis awalnya yaitu Y sama dengan Fx, maka garis atau kurva bayangannya membentuk Y aksen sama dengan F min X.
Kemudian refleksi sumbu Y sama dengan H. Nah, di situ titik awalnya titik A yaitu X, Y, kemudian titik bayangannya titik A aksen X, 2H min Y. Kemudian garis refleksi sumbu Y sama dengan H, garis yang awal yaitu Y sama dengan Fx, kemudian garis atau kurva bayangannya membentuk Y aksen sama dengan 2H min Fx. Gambarnya seperti di sampingnya itu. Kemudian refleksi terhadap sumbu X sama dengan H. Titik awalnya titik AX, Y, kemudian titik bayangannya membentuk titik A aksen 2H min X, Y. Kemudian sedangkan garis awalnya Y sama dengan Fx, maka garis bayangannya Y aksen sama dengan F 2H min X, seperti gambar refleksinya itu. Baik, selanjutnya yang titik awalnya tetap titik AX, Y, maka membentuk titik terhadap refleksi sumbu Y sama dengan Y sama dengan X, maka bayangannya A aksen Y, X. Kemudian kalau garis Y sama dengan Fx, maka bayangannya X sama dengan Fy. Gambarnya seperti di sampingnya itu. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Titik awalnya itu X, Y, maka membentuk bayangan min Y, min X. Kemudian garis awalnya Y sama dengan Fx, kemudian garis bayangannya X sama dengan min F kali min Y. Kemudian refleksi terhadap sumbu X sama dengan H. Titik awalnya X, Y, titik bayangannya A aksen min X, min Y. Kemudian garis atau bayangan awalnya Y sama dengan Fx, maka garis atau kurva bayangannya Y aksen sama dengan min F X. Gambarnya seperti di samping. Kemudian perhatikan baik-baik permasalahan yang pertama. Di situ ada titik A 3,-5 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan titik A. Penyelesaiannya diketahui ada titik A 3,-5. Kemudian ketika dicerminkan maka nanti akan membentuk A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, matriks transformasinya perhatikan seperti itu. Maka dengan menggunakan persamaan matriks transformasinya itu untuk menentukan X aksen dan Y aksennya, kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam matriksnya. A-nya kan 3,-5. Nah, maka kita misalkan X-nya 3, Y-nya -5. Kemudian yang hasilnya perkalian matriks ya, jangan lupa. Hasilnya 3 dan 5. Jadi bayangan titik A 3,-5 oleh pencerminan terhadap sumbu X adalah A aksen yaitu 3,5. Baik, selanjutnya permasalahan yang kedua. Nah, titik P -3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Tentukanlah koordinat bayangan titik P. Jadi di sini kita menentukan titik bayangannya, titik P bayangannya. Penyelesaiannya diketahui ada titik P yaitu -3,7, kemudian nanti dicerminkan akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Kita tetap menggunakan transformasi geometrinya, matriks transformasinya. Nah, maka kita masukkan matriksnya seperti itu. Beda dengan permasalahan yang pertama tadi, diingat-ingat matriksnya. Nah, yang hasil perkaliannya demikian, hasilnya itu -7 dan 3. Jadi bayangan titik P -3,7 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X adalah P aksen -7,3. Baik, kemudian selanjutnya ada permasalahan yang ketiga. Jika X min 2Y min 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka tentukanlah persamaan bayangannya. Nah, dari tadi kita menentukan titik bayangan, sekarang kita menentukan persamaan bayangannya. Nah, penyelesaiannya diketahui garis X min 2Y min 3 sama dengan 0.
matriks transformasinya seperti itu. Beda dengan yang matriks transformasi permasalahan 1 dan 2 karena beda permasalahan. Di sini dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, dengan menggunakan matriks tersebut, maka kita masukkan X min Y, X aksen Y aksen sama dengan min X dan Y, dengan mensubstitusikan X sama dengan min X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Jadi min X aksen min 2 Y aksen min 3 sama dengan 0, min X aksen min 2 Y aksen min 3 sama dengan 0. Hasilnya jadi bayangan garis X min 2Y min 3 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap sumbu Y adalah min X min 2Y min 3 sama dengan 0. Seperti itu ya contohnya. Nah, baik, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini kita telah berakhir. Maka jangan lupa akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa catat materi dari awal hingga akhir, yang pasti yang poin-poin yang paling penting yang harus kalian ingat, yaitu seperti pada rumus-rumusnya dan contoh-contoh permasalahannya. Kemudian jangan lupa kerjakan latihan soal yang Ibu berikan pada modul di halaman terakhir. Baik, dari Ibu itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.